Disirai ke, bocor ke, kebuki, ya Pak. Kita kerja tuh 20 jam, nggak boleh duduk. Kalau duduk dipukulin. Tidak habis pikir juga bagaimana cara kita advokasi kalau ABK ini tidak diakui sebagai buruh migran, sebagai TKI. Waktu berangkat nggak mau dianggap TKI, waktu pulang ada masalah menganggap ini TKI. Ini kan nggak benar. Anak buah kapal asal Indonesia kerap kali mendapat masalah kala bekerja di lautan lepas. Bukan hanya menghadapi terjangan ombak, mereka juga harus menghadapi eksploitasi kerja, mendapat upah yang tidak layak, hingga menghadapi penyiksaan bahkan kematian. Diduga salah satu penyebab munculnya permasalahan anak buah kapal Indonesia yang berjumlah lebih dari 200.000 di seluruh penjuru bumi adalah tumpang tindihnya peraturan antar lembaga pemerintah. ABK yang merupakan pekerja migran ternyata tidak diakui sebagai tenaga kerja Indonesia. Kondisi ini membuat para ABK tidak mendapat perlindungan yang layak. Mengapa kondisi ini terjadi dan apa saja dampak yang dirasakan para ABK Indonesia? Berikut penelusuran tim Realitas. Wong sing ngas digebuki ke, nang wong Jawa, wong Indo. Siwane. Orang dua ibu ora apa. Nah saya sirain disirai ke. Bocor ke, kebuki, ini Pak, bilang raine Pak, dengak Pak, petemu Pak, ngomong dewek Pak. Kecuan apa Pak? Nang siapa Pak ngomong Pak, arane siapa? Ngomong bae ngomong. Izin, siapa maning, ngomong dewek. Ini adalah video yang direkam seorang anak buah kapal di atas sebuah kapal yang disebutkan berbendera Taiwan saat berlayar di perairan Fiji sekitar Agustus 2015. Kaptennya melu-melu ora, Bu? Kaptennya melu-melu ngono. Di video ini, sang ABK merekam kesaksian penyiksaan yang dialami seorang rekannya sesama ABK asal Indonesia yang bernama Suprianto. Wong kata kena saksi karo wong dewek kebuki wong dewek. Di atas kapal, Suprianto mengaku kerap mengalami penyiksaan dan penganiayaan yang membuatnya menjadi sakit-sakitan. Suprianto ya wes. Masih besi wene wes Suprianto ngas kantem nih wes. Raine tambah memar. Tubuhnya pun kemudian menjadi lemah tanpa daya. Hanya saja ABK asal Indonesia kelahiran tahun 1969 ini tetap dipaksa bekerja. Suprianto yang belakangan diketahui ternyata berangkat dengan dokumen yang dipalsukan, akhirnya meninggal dunia beberapa bulan setelah penyiksaan yang ia alami di atas kapal. Suprianto adalah seorang ABK yang berasal dari Tegal, Jawa Tengah, salah satu kota di pantai utara Pulau Jawa. Sebelum menjadi ABK, ia bekerja sebagai kernet bus antar kota di Tegal. Kota Tegal memang mendapat julukan Kota Bahari karena penduduknya banyak yang menggantungkan hidup sebagai nelayan dan menjadi anak buah kapal antar negara. Tim Realitas menemui Bupati Tegal, Entus Susmono, untuk menanyakan kasus salah satu warganya yang menjadi ABK ini dan kemudian meninggal dunia. Suprianto sendiri tidak terdaftar, Mbak. Selama mereka masih butuh makan, maka akan terulang kembali. Imbas dari, kalau saya mengatakan perbudakan itu. Dan saya kira semuanya bukan cuma dibebankan kepada bupati, tetapi pemilik negara ini. Bupati Tegal ini mengakui masih banyak ABK asal Tegal yang memiliki masalah. Belum lagi masalah perekrutan tidak resmi yang banyak terjadi di daerah ini. Saya tidak akan menyalahkan siapapun kalau sudah mulai kebutuhan perut itu barang yang
sukar pun akan menjadi mudah bagi orang yang mempertahankan hidupnya itu. Jadi data yang ratusan itu ternyata ada 4.000-an yang berangkat ke sana. Bupati Tegal juga seharusnya tahu kalau ada ABK-ABK lain asal Tegal yang memiliki masalah usai bekerja di lautan lepas. Seperti yang dialami Juli Trianto, ABK asal Tegal lain yang juga menjadi korban penganiayaan mandor kapal saat bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok. Juli Trianto mengalami cacat permanen akibat penganiayaan selama menjadi ABK. Sih katanya ada keretakan tulang belakang. Gimana ya mau berobat? Nggak punya ongkos. Lihat nih keluarganya kayak gini, ekonominya lemah. Mau berobat nggak punya uang. Juli Trianto menuturkan eksploitasi apa saja yang ia alami selama bekerja sebagai ABK. Salah satunya adalah dipaksa bekerja 20 jam sehari. Celakanya lagi, upah tak pernah ia terima. Kayak binatang aja dipukulin tiap hari, makan juga nggak enak. Minum cuma air putih yang ini apa? Air putih yang disuling gitu. Setiap kerja sih cuma setiap kerja tuh 20 jam. Nggak boleh duduk, kalau duduk dipukulin. Suprianto dan Juli Trianto mungkin adalah puncak gunung es dari banyak permasalahan yang mendera ABK asal Indonesia. Pakar kebijakan kelautan dan perikanan Arif Satria yang kerap meneliti masalah kelautan Indonesia menyebut ABK Indonesia ilegal yang berada di luar negeri mencapai angka ratusan ribu orang. Yang bekerja di kapal-kapal asing ada versi mengatakan 190.000, ada yang mengatakan 200.000 lebih. Dan dari jumlah sekitar 200.000 itu 77% bergerak dalam bidang perikanan, 6% di bidang kargo dan 6% di bidang pesiar. Ya. Nah, jadi yang mayoritas dari 200.000 adalah nelayan. Masih banyaknya ABK yang berangkat secara ilegal membawa mereka berada dalam pusaran perdagangan orang. Dan yang paling serius adalah soal isu HAM. Dan isu HAM adalah isu yang saat ini menjadi concern di berbagai negara. Ya. Nah, pelanggaran HAM itu antara lain apa? Antara lain misalnya ABK tidak dibayar atau dibayar di bawah standar, tidak ada jaminan asuransi, jam kerja yang terlalu banyak. 200.000 anak buah kapal asal Indonesia tersebar di penjuru bumi, namun perlindungan belum bisa mereka dapatkan kala mereka terbentur tumpang tindih aturan antar lembaga pemerintah. Para ABK adalah pekerja migran yang bekerja ke luar negeri dan mendatangkan devisa negara. Namun mereka kerap mendapatkan permasalahan yang kompleks dan seperti minim perlindungan. Tak jarang mereka berangkat dengan dokumen palsu yang disiapkan calo-calo. Benarkah tidak ada aturan jelas yang melindungi mereka? Realitas segera kembali.